Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarista Diofadila. Di video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang emosi sebagai konsep yang mempengaruhi karakteristik perilaku individu. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas pengertian dari emosi. Kalau secara umum, pengertian emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atas sesuatu. Di sini saya akan membahas pengertian emosi menurut 3 para ahli. Yang pertama, menurut Kaplan. Dalam Dictionary of Psychology, emosi adalah sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku. Di sini Kaplan membedakan emosi dengan perasaan. Perasaan atau biasa disebut feelings, ini adalah pengalaman disadari yang diaktifkan baik oleh perangsang eksternal maupun oleh bermacam-macam keadaan jasmania. Yang kedua, menurut Sudarsono, emosi adalah suatu keadaan kompleks dari organisme seperti tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam organ tubuh yang sifatnya luas. Biasanya ditambahi dengan perasaan yang kuat yang mengarah ke suatu bentuk tingkah laku atau perilaku tertentu. Dan yang terakhir, yang ketiga, menurut Darwis. Darwis mendefinisikan emosi sebagai suatu gejala psikofisiologis yang menimbulkan efek pada persepsi, sikap, dan tingkah laku, serta mengejawantah dalam bentuk ekspresi tertentu. Nah, itu tadi pengertian dari emosi menurut pandangan para ahli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Bentuk-bentuk emosi menurut Daniel Goleman tahun 1995. Yang pertama adalah amarah. Amarah adalah suatu emosi yang secara fisik mengakibatkan peningkatan denyut jantung dan tekanan darah. Contoh dari sikap amarah adalah brutal, mengamuk, benci, marah, jengkel, kesal hati, tersinggung, bermusuhan, tindak kekerasan, dan kebencian. Yang kedua adalah kesedihan. Kesedihan adalah suatu emosi yang ditandai oleh perasaan seseorang yang tidak beruntung atau sedang kehilangan dan tidak keberdayaan. Contoh dari kesedihan adalah sedih, pedih, mengasihani, kesepian, ditolak, putus asa, dan depresi. Yang ketiga adalah rasa takut. Rasa takut adalah suatu tanggapan emosi terhadap suatu ancaman. Contoh dari rasa takut meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, sedih, waspada, panik, dan fobia. Yang keempat adalah kenikmatan. Kenikmatan adalah suatu keadaan yang nikmat. Contoh dari kenikmatan itu sendiri adalah kebahagiaan, kegembiraan, riang, senang, rasa puas, terhibur, bangga, takjub, dan terpesona. Yang kelima adalah cinta. Cinta adalah suatu keadaan di mana seorang individu terpikat dengan seseorang. Contoh dari cinta adalah penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, rasa hormat, rasa bakti, kasmaran, dan kasih sayang. Yang keenam adalah terkejut. Terkejut adalah suatu kondisi emosi sesaat yang disebabkan oleh timbulnya peristiwa yang tidak disangka. Contoh dari sikap terkejut adalah terkesiap, takjub, dan terpana. Yang ketujuh adalah jengkel.
Jengkel adalah suatu kondisi perasaan kesal. Contoh dari sikap jengkel yaitu hina, jijik, muak, benci, dan tidak suka. Yang kedelapan adalah malu. Malu adalah perubahan sikap seseorang lantaran khawatir terhadap sesuatu yang tercela atau sesuatu yang sejatinya buruk. Contoh dari rasa malu adalah rasa bersalah, malu hati, kesal hati, menyesal, hina, aib, dan hati yang hancur lebur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulalatul Badriyah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik emosi. Karakteristik emosi menurut Samsu, ciri-ciri emosi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, lebih bersifat subjektif daripada psikologis, artinya sama halnya dengan berpikir ataupun pengamatan. Yang kedua, bersifat fluktuatif atau tidak tetap, dan yang ketiga, banyak bersangkut paut dengan peristiwa pengenalan panca indera. Selain itu, emosi juga dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, emosi sensoris, dan yang kedua, emosi psikis atau emosi kejiwaan. Emosi sensoris adalah emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh. Misalnya seperti rasa dingin, manis, lelah, kenyang, ataupun lapar. Dan yang selanjutnya yaitu emosi psikis, emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan. Emosi ini terbagi pada beberapa perasaan, yaitu A. Perasaan intelektual. Perasaan yang mempunyai sangkut paut dengan ruang lingkup kebenaran. Perasaan ini diwujudkan dalam 3 bentuk bagian. Yang pertama, rasa yakin dan tidak yakin terhadap suatu karya ilmiah. Yang kedua, rasa gembira karena telah menyelesaikan suatu persoalan yang seharusnya dipecahkan. Dan yang ketiga, rasa gembira karena telah mendapatkan kebenaran. B. Perasaan sosial, yaitu perasaan yang berhubungan dengan orang lain, baik bersifat individu ataupun kelompok. Perasaan ini diwujudkan dalam bentuk rasa solidaritas, rasa persaudaraan, rasa simpati, dan rasa kasih sayang. C. Perasaan susila, yaitu perasaan yang berhubungan dengan nilai baik, buruk, ataupun etika. Perasaan ini diwujudkan dalam 3 bentuk bagian juga. Yang pertama, rasa tanggung jawab. Yang kedua, rasa tentram karena telah mentaati norma. Dan yang ketiga, rasa bersalah apabila melanggar norma. D. Perasaan keindahan atau estetis. Perasaan ini berhubungan dengan keindahan dari sesuatu, baik bersifat kerohanian ataupun kebendaan. E. Perasaan ketuhanan. Salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk Tuhan yang dianugerahi fitrah, kemampuan, ataupun perasaan untuk mengenal Tuhannya secara lebih dalam. Dengan kata lain, manusia dikaruniai insting religius. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab ketika marah. Yang pertama, jangan marah kecuali karena Allah. Jika marah dilakukan karena Allah, niscaya hal itu menjadi sesuatu yang disukai dan pelakunya akan mendapat pahala. Kemarahan itu bergejolak dalam hati. Jika hukum Allah diabaikan dan dilanggar atau perbuatan haram merajalela. Yang kedua, berlemah lembut dan tidak marah karena urusan dunia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai kelembutan pada semua perkara. Dan beliau bersabda, tidaklah kelemah lembutan itu terdapat pada sesuatu perkara kecil, akan menghiasinya dan tidak dicabut dari suatu kecuali akan merusaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Syekh Abdul Qais, sesungguhnya
dalam dirimu ada dua sifat yang dicintai Allah, yaitu santun dan hati-hati. Yang ketiga, mengingat kekuasaan dan keagungan Allah. Jika seseorang mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya, keagungan, perlindungan, keperkasaan Allah ketika sedang marah, niscaya semua itu akan meredam amarahnya. Yang keempat, menahan dan meredam amarah jika telah muncul. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memberi maaf orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Imran ayat 134. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dapat menahan amarahnya sementara ia dapat meluapkannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan segenap makhluknya. Setelah itu Allah menyuruh memilih bidadari surga dari salah satu tersebut dan menikahinya dengan siapa yang ia hendakinya. Yang kelima, berlindung kepada Allah ketika marah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, niscaya akan reda kemarahannya. Ini merupakan tindakan yang paling efektif karena sebenarnya marah berasal dari api syaitan. Yang keenam, diam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat, ajarilah mempermudah dan jangan menyusahkan. Apabila salah seorang kalian marah, hendaklah diam dari satu tersebut. Sebab terkadang orang yang dapat merusak agamanya menyalakan api perselingkuhan, memutus silaturahmi, kedengkian, dan mengucapkan sesuatu yang akan membuatnya menyesal setelah marahnya mereda. Yang ketujuh, merubah posisi ketika marah. Ya, yang ini Rasulullah SAW, jika salah satu seorang di antara kalian marah ketika berdiri, maka hendaklah ia duduk. Apabila marahnya tidak hilang juga, maka hendaklah ia duduk. Apabila marahnya tidak hilang juga, maka hendaklah ia berbaring. Karena berdiri bisa membuat seorang cepat marah dan bersitegang, dan pada duduk demikian juga orang yang duduk daripada berbaring. Yang kedelapan, berwudu atau mandi dan semisalnya. Mendidihnya darah dan terbakar urat syaraf, maka wudu, mandi dan semisalnya. Apabila jika menggunakan air dingin akan memendamkan api tersebut dan akan menghilangkan amarah serta gejolak darah. Yang kesembilan, memberi maaf dan bersabar. Dan jika mereka marah, mereka memberi maaf. Quran Surat Asy-Syura ayat 37. Yang terakhir, jangan membalas keburukan dengan keburukan yang berlebih. Jika kamu membalas menghukum, maka berbalaslah dengan yang semisal dengan keburukan yang telah mereka lakukan. Tetapi jika kalian bersabar, itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 126.